Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Afandi. Saya Sayyidah Sifaul Uqdah. Dan saya Heristina Muafiqah. Jadi pada kali ini kami akan melaksanakan praktikum IPA mengenai tentang percobaan pemantulan pada cahaya. Di sini ada alat dan bahan yang disediakan. Ada sisir, kemudian senter, lilin, Kemudian ada kaca atau cermin datar, kemudian ada korek, kemudian ada cermin cekung. Ada cermin cembung, tas putih, dan tabir. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Pertama, saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kedua, nyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu, gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Ukur besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Catat bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Kedua, nyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu, gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Ukur besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Percobaan kedua adalah pada cermin cembung. Langkah pertama, susun semua alat. Yang kedua, nyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambar jalannya berkas sinar pada langkah kedua ini sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Susunlah semua alat, kemudian nyalakan lilin dan mengambil dengan baik jalannya berkas pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian lihatlah gambar jalannya antara sinar pada langkah yang kedua tersebut. Kemudian terdapat tampaknya sudut dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Langkah yang ketiga mengenai tentang cermin cekung. Yang pertama yaitu nyalakan lilinnya. Nyalakan, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang perlu bayangan terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Ini belum ada bayangan, ketika saya kasih bayangan ternyata hasilnya lebih besar ketimbang cermin cekung. Kemudian aturlah jarak benda atau letak layar agar layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Semakin dekat maka semakin lebar, kalau dijauhin semakin tajam. Kemudian jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ya, ketika didekatkan dengan lilin maka bayangan tersebut akan menghilang. Namun ketika dijauhkan akan kelihatan sangat tajam. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.